sudah menunjukkan jam 12 malam kurang 10 menit. Jadi yang ingin saya sampaikan inti saja, semoga apa yang saya sampaikan nanti menjadi pelajaran bagi saya khususnya dan kepada yang mendengarkan minal muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang haul itu memiliki 3 makna. Sering kita di mana-mana diadakan haul. Kalau di daerah Jakarta ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Di Bungur ada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Ada haul Habib Salim bin Jindan. Di Kalibata ada haul Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Haul di Gersik ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Di Pasuruan ada haul Habib Ja'far bin Syakhan Sigaf. Di Tanggul ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di Pontianak ada haul Sultan Syarif Maulana Abdurrahman bin Hussein bin Ahmad Al-Gadri Jamalul Lil. Haul banyak haul. Apa itu arti haul? Banyak di antara kita yang nggak ngerti haul. Sehingganya banyak orang di luar sana yang mengatakan haul bid'ah, haul syirik, haul tidak ada contohnya, haul tidak ada daripada dasar-dasar di dalam Al-Quran, sehingga siapapun orang yang mengadakan haul, memperingati haul, maka dia termasuk orang yang bid'ah. Mereka orang-orang yang berpatokan kepada hadis. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang bid'ah, yang baru, muhdatsat, itu bid'ah hukumnya, dan setiap sesuatu yang bid'ah ada di neraka. Itu orang yang ngomong yang jenggotnya 2 kilan, 5 kilan, 1 meter, terus jidatnya hitam, menganggap dirinya paling sunnah, menganggap dirinya paling bagus, menganggap dirinya yang paling paham hadis tafsir Al-Quran. Sehingga orang-orang awam yang cinta maulid, yang cinta haul, yang suka ziarah kubur, yang suka ziarah ke makam habaib, kiai, ulama, dibilang bid'ah. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, haul ada di dalam sejarah, ada di dalam riwayat. Haul itu memiliki 3 makna kata ulama. Yang pertama, haul itu artinya Allah berkahi sekelilingnya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra juz 15 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang Allah berkahi sekelilingnya. Itu makna haul yang pertama, maknanya Allah berkahi sekelilingnya. Yang kedua, makna haul itu apa? Haul itu yang mana setiap putaran 1 tahun dari kewafatan orang yang soleh sampai pada waktu 1 tahun putarannya, maka itu dinamakan haul. Seperti misalnya contoh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Gadri. Beliau wafatnya tanggal sekian tahun ini, misalnya begitu, sampai pada putaran waktu beliau wafat, maka itu diperingati namanya haul. Nah, yang kita duduk pada malam hari ini adalah waktu 1 tahun daripada masa beliau wafat, diperingati dengan cara mengirimkan doa, tahlil, salawat, maulid, tamjid, tahmid, takbir, salawat, kita kirimkan kepada beliau, dan itu ada dasarnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya fahamkan dulu makna haul apa, biar kamu yang hadir ini ngerti apa itu haul. Disebutkan di dalam satu riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap setahun sekali beliau mengunjungi pemakaman Baqi.
Setiap setahun sekali Rasulullah mengunjungi pemakaman Baqi, beliau ziarah ke sana, beliau kirimkan doa, beliau kirimkan Fatihah dan beberapa surat di dalam surat Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah lakukan ini? Ini menunjukkan boleh bahwasanya seseorang memperingati orang yang sudah meninggal dunia. Dan apa tujuan haul? Tujuan haul ini apa? Diadakan haul Habib Ahmad bin Hamid Al-Gadri, Habib Yahya bin Ahmad Al-Gadri. Apa tujuan haul? Biar kita ngerti. Tujuan haul ini biasa ada pembacaan manaqib. Diambil dari jamak manqabah. Manaqib mufradnya manqabah. Apa itu manaqib? Manaqib itu cerita orang-orang soleh atau sahibul haul. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana sholat beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana puasa beliau. Dibacalah dalam manaqib sejarah singkat seorang wali yang diperingati haulnya. Oh beliau, contoh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Gadri, semasa hidupnya beliau begini. Oh beliau semasa hidupnya begini, amaliyahnya begini. Tujuannya itu supaya kita mendengarkan dan bisa mempelajari daripada kehidupan seorang wali. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ikuti seseorang itu shibran bi shibri, satu jengkal dengan satu jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, satu dhira kepada satu dhira, pelan-pelan. Kita nggak bisa mengikuti sahibul haul, kita nggak bisa ngikutin orang soleh seutuhnya sepenuhnya, nggak mungkin bisa. Kita ini siapa? Al-Habib Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Segaf Maulad Dewela, Al-Habib Abdul Rahman, beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran satu hari 4 kali di waktu malam, 4 kali di waktu siang. Bisa kita ngikutin? Nggak bisa. Ada sebagian lagi Al-Habib Syekhan Basuran, Habib Ja'far bin Syekhan, digelar Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Beliau nggak bisa jauh dari Al-Quran. Bisa kita ngikuti? Tak bakal bisa. Al-Habib Munzir, setiap satu harinya 10.000 sholawat. Bisa kita ikuti? Nggak bakal bisa. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawelah, datuknya Habaib, datuknya Balasada, termasuk datuknya Al-Habib ini. Beliau itu layanam, tidak pernah tidur, 33 tahun, lailan wala naharan, tidak siang tidak malam, tidak pernah tidur beliau. Ditanya sama muridnya, Habib kenapa nggak tidur 33 tahun, bayangkan nggak tidur malam, nggak tidur siang. Habib Abdurrahman bilang apa? Kalau aku tidur, aku miring ke sebelah kanan, aku melihat surga. Kalau miring ke sebelah kiri, aku melihat neraka. Dalam riwayat, kalau menatap ke atas langit, aku melihat arsy-Nya Allah. Aku takut, aku termasuk bagian orang yang mana. Itu beliau 33 tahun nggak tidur. Kita setiap detik tidur, walaupun mata nggak tidur, hati yang tidur. Betul? Habib, saya nggak bisa tidur, Habib. Kadang saya bergadang 2 hari. Iya, tapi hatimu yang tidur. Para ulama itu walaupun mata beliau tidur, tapi hatinya nggak tidur. Seperti contoh Habib Syekh Abdul Rahman As-Segaf tadi, seorang wali. Ada seorang ulama dari Mesir datang pada Habib Abdul Rahman As-Segaf. Beliau itu bukan cuman badannya, bukan cuman hatinya. Setiap sesuatu yang ada di sekeliling beliau semuanya ingat, bertasbih, bertakbir, menyebut nama Allah semua. Apalagi beliau. Suatu ketika ada seorang wali datang dari Mesir, mau coba kewaliannya Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. Ini Habib wali apa bukan ini? Datang dari tempat yang jauh Mesir, sampai di tempat beliau di Hadramut, diketok pintunya, khadamnya keluar. Habib Abdul Rahman lagi tidur. Enggak, saya pengen ketemu. Karena masak ini orang, masuk. Ketika masuk dia kaget, pingsan.
Ketika pingsan dibangunkan sama Habib Abdurrahman Segaf. Kamu kenapa tidur di sini? Setelah siuman bangun dari dari pingsannya sadar, ini orang bilang, Habib saya minta maaf Habib, mungkin saya nggak izin sama Habib. Ketika saya masuk ke rumah Habib, saya lihat semua yang ada di dinding rumah Habib, termasuk tasbihnya, tongkatnya antum, jubahnya, bajunya, pecinya, semua menyebut zikir kepada Allah. Bisa kamu ikutin? Gak bisa. Itu Habib Abdurrahman. Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamaluddin, datuknya Al-Ghadri, Habib Muhammad bin Hasan Jamaluddin. Beliau mengatakan sampai digelar Jamaluddin, orang yang menghiasi malam. Kenapa? Beliau mengatakan idza tahuratil qalb lam yashba min qiraatil Quran. Kalau hati sudah bersih, tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Beliau itu setiap malam nggak pernah tidur baca Al-Quran. Nggak bisa kita ikutin. Bagaimana caranya? Pelan-pelan ngikutin beliau. Makanya diadakan haul ini supaya kita tahu sejarah para ulama, sejarah Sahibul Bait, Sahibul Haul, sejarah para wali. Apa tujuannya, Beb? Kok harus dibacakan sejarahnya para ulama, para wali? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Saudara-saudara, dibacakan sejarah para wali supaya menguatkan hati kita yang lemah. Mungkin akidah kita lemah, semangat kita ibadah lemah, mungkin tahajud kita lemah, mungkin sholawat kita lemah. Dibacakanlah sejarah orang soleh agar kita bisa meniru mereka. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jangan ada yang ngerokok. Kalau punya otak, jangan ada yang ngerokok. Kamu datang dari tempat yang jauh ke tempat kemari, mau dikotorin gara-gara ngerokok, Nabi gak datang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Suf indana al-Mustafa al-Hadir Habib khairi insani. Perhatikan wahai orang yang punya hati, setiap kau menyebut nama Muhammad, hadir di tempat itu Rasulullah. Pengen kau kotori dengan rokok? Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Ghadri hadir, engkau bacakan namanya, engkau sebut namanya, bersandingan dengan nama Allah, bersandingan dengan nama Rasul, kau kotori dengan rokok. Anak-anak muda, jangan jadi setan kau. Saya datang jauh-jauh ke sini karena di majelis ini saya husnudzon dan yakin Rasulullah hadir. Jangan dikotorin dengan rokok. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Al-Aqil yakfi bil isyarah. Orang berakal itu cukup dengan isyarah. Kalau dibacakan maulid, dibacakan tahlil, solawat, dibacakan maulid, apalagi. Kalau kita punya akal, jangan ngerokok, jangan ribut. Ini banyak orang-orang zaman sekarang kalau datang lewat pejabat, lewat pemerintah, presiden, diem, semua takut. Yang kamu undang malam hari ini bukan pejabat, yang kamu undang malam hari ini bukan manusia sembarangan. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit beserta seisinya, dunia dan seisinya. Kamu memanggil siapa zaman sekarang ini, malam hari ini? Ya Nabi salam alaik, marhaban tola al-badru alaina min thaniyatil wada, marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal hasanaini. Selamat datang wahai datunya Al-Hasan dan Al-Husain. Kau ngerokok? Kamu ngerokok? Ajib. Ada yang ngerokok, ada yang main HP, ajib. Jangan dikotorin majelis sayang. Kita datang untuk semua mendapatkan rahmat dari Rasulullah. Betul? Kita mengharap daripada pertolongan Rasulullah. Betul? 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 Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah saudara-saudara, kembali ke pembahasan awal. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau mengatakan, tasyabbah li ahlil khair fa illam takun mithlahum fakun min muhibbihim.
Hei orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, serupakanlah dirimu dengan orang soleh. Fa illam takun mithlahum, kalau kamu nggak bisa menyerupai orang soleh, nggak bisa jadi orang soleh, nggak bisa menjadi seorang wali, nggak bisa jadi orang yang dicintai sama Allah, fakun min muhibbin, jadilah kamu pecinta mereka. Diadakan haul, kita nggak bisa seperti Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Ghazali, kita nggak bisa seperti orang-orang soleh, minimal engkau mencintai beliau. Diadakan haul agar hati kamu semakin mantap mencintai Rasulullah, agar hati kamu semakin mantap mencintai Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan telah kuceritakan kisah-kisah Rasul Nabi terdahulu kepadamu ya Muhammad. Tujuannya apa Allah ceritakan kisah Nabi Rasul terdahulu kepada Nabi? Manusabbitu bihi fuadak, tiada lain untuk menguatkan hatimu Muhammad. Kalau Nabi saja yang maksum, pemimpin para rasul, Allah ceritakan kisah Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa supaya Allah kuatkan hati Muhammad. Fakaifa ana, bagaimana dengan kita yang tidak mengenal para nabi, tak mengenal orang soleh? Justru kita wajib belajar kisah dan sejarah orang soleh. Makanya kita duduk pada malam hari ini belajar kisah orang soleh, duduk mendengarkan kisah orang soleh. Habib, orang soleh itu siapa sih? Rasulullah mengatakan, apabila engkau lihat wajah mereka, langsung mengingatkan engkau kepada Allah, itu orang soleh. Apakah ada Habib orang soleh di alam dunia ini yang masih nyata, yang masih hidup? Ada. Siapa mereka? Aku bersaksi, orang soleh, yang wali, yang hidup, yang nyata, tiada lain Habib Rizik Syihab saat ini, saudara. Saya yakini beliau, saya yakin kepada Allah, beliau orang soleh yang hidup saat ini. Banyak orang soleh yang nampak, yang saya ketahui, saya berbaik sangka dengan hati saya yang paling dalam, beliau orang soleh. Kenapa? Kalau bukan orang soleh, kalau bukan seorang pilihan, beliau pasti mundur dalam perjuangan. Karena apa? Ujian beliau berat, tantangan beliau berat, fitnah beliau berat. Kenapa beliau kuat hatinya? Karena beliau adalah orang yang dipilih sama Allah, bukan orang sembarangan. Nah, saudara-saudara, habaib itu diceritakan dalam setiap acara agar kita meniru mereka, meniru perjuangannya, meniru akhlaknya, meniru kepribadiannya, meniru kasih sayangnya. Habib, ini sekarang banyak nih Habib sama Habib ribut, Ustadz sama Ustadz ribut, masalah kecil. Yang bahaya lagi orang awam pada ikut, nggak tahu ilmu, nggak ngerti apa. Kita harus bersatu, harus bersatu. Adanya majelis maulid supaya menyatukan hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, akan aku berikan kepadamu kabar, sebentar lagi utusan Allah akan datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, yaitu malaikat maut. Sebelum aku wafat, kata Nabi, setelah meninggalkan hajatul wada, haji perpisahan, di tempat satu mata air namanya Khudirhum, Rasulullah berwasiat kepada umatnya, tolong sampaikan kepada yang kamu yang hadir, kepada orang yang tidak hadir, sampaikan amanah wasiat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apa wasiat itu? Taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, kata Nabi Muhammad. Ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kau pegang ini dua perkara, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Hatta yarida aliyal haud, sampai nanti engkau dikembalikan kepada
kepadaku di telaga Haud. Apa dua perkara itu? Kata Nabi Muhammad, yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Jaga kau punya Al-Quran, kata Nabi. Perhatikan kau punya Al-Quran, kata Nabi. Baca kau punya Al-Quran, kata Nabi. Betapa banyak di zaman sekarang Al-Quran di saudara-saudara kita di rumah cuma dipajang, nggak dibaca. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Al-Quran sampai jadi sarang laba-laba nggak pernah dibaca setahun sekali bulan Ramadan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kata Nabi, dua pusaka sebelum aku wafat aku tinggalkan kepadamu, kau pegang itu wasiatku. Apabila kau pegang wasiatku, kau tidak akan pernah tersesat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua darah dagingku, anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Kau pegang Al-Quran, jangan kau lepas keturunanku. Kau pegang anak cucuku, jangan kau buang Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Al-Ali ma'al Quran, wal Quran ma'a Ali. Al-Quran dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bersama Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Habaib dengan Al-Quran, Al-Quran dengan habaib tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan saya cinta habaib tapi tidak beriman kepada Al-Quran, mustahil, saudara. Karena banyak zaman sekarang ini mengaku cinta kepada habaib tapi nggak percaya dan mengimani Al-Quran. Betul? Oh, saya cinta kepada Al-Quran, saya beriman kepada Al-Quran, tapi habaib saya tidak percaya. Ada yang mengatakan begitu, saudara. Di antaranya orang-orang yang jenggotnya melebihi batas sunnah, terus dahinya kayak lutut kuda. Ada. Habib itu tidak ada. Udah terbunuh di zaman Sayyidina Husain di Karbala. Dia ngomong sama orang awam, coba ngomong sama habaib, sama ulama. Yang ingin saya jelaskan, saudara, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memberikan wasiat tadi, Al-Quran dan keluarganya jangan dipisah. Kau pegang Al-Quran, jangan kau buang keluarganya. Kau pegang keluarganya, jangan kau buang Al-Quran. Dua-duanya ini akan kembali kepada Sayyidina Muhammad di alam surga nanti, yaitu di telaga haudnya Rasulullah SAW. Siapa mereka yang akan mendapatkan minuman dari surga, dari telaga kautarnya Rasulullah, dari telaga haudnya Rasulullah? Mereka diantaranya salah satu tanda yang berbuat baik kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Adanya haul begini biar kamu tahu siapa Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Ghazali. Adanya haul Al-Habib Munzir, adanya haul para habaib supaya menguatkan cintamu kepada mereka dan cinta mereka menghantarkan cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, melalui acara haul ini yang ingin saya tekankan, ini akhir zaman, banyak yang menfitnah habaib. Ini akhir zaman, banyak yang menfitnah ulama, apalagi cucunya Rasul. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan hancurnya Islam di akhir zaman, banyak orang yang membunuh dan menfitnah aku punya keluarga, kata Nabi. Dan sekarang kita saksikan satu persatu keluarga Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad, para habaib satu persatu ditangkap, dikriminalisasi. Sudah, ini sudah di akhir zaman kita. Oleh karena itu, sebagaimana dulu Nabi Muhammad berjuang untuk kamu, rela kehujanan, rela kepanasan, rela kelaparan, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khamsi sa'ir. Wahai manusia yang keluar dari alam dunia yang fana dan hina ini, yang tidak pernah kenyang perutnya walaupun dengan roti yang kering, beliau rela hancur, rela gigi gerahamnya patah, rela kakinya luka. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Untuk siapa? Untuk kamu yang hadir pada malam hari ini, agar kamu mengenal Islam, agar kamu mengenal Al-Quran, agar kamu mengenal salat, agar kamu mengenal zikir kepada Allah.
di kota Taif Nabi Muhammad setiap berjalan dilempar dengan dengan batu-batu oleh anak kecil yang disuruh oleh orang kafir Quraisy supaya apa? Melukai dan memberhentikan dakwah Sayyidina Muhammad. Itu darah ditampung oleh Nabi Muhammad, bocor kepala Nabi Muhammad, beliau luka, beliau darahnya mengalir, menetes. Untuk siapa? Untuk kamu semuanya wahai umat Rasulullah, untuk kalian wahai pecinta Rasulullah. Engkau memanggil nama Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad datang kalau engkau yang memanggil. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin manggil namanya Rasulullah, manggil namanya Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad. Apalagi kita miskin harta, miskin ibadah. Sadar kita miskin pangkat di hadapan Allah, kita miskin ibadah di hadapan Allah, kita miskin zikir amal saleh di hadapan Allah. Menjerit pada malam hari ini di hall Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Qadri memanggil Sayyiduna Muhammad, pasti datang Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kita enggak melihat Rasulullah? Hati kita kotor. Kenapa kita enggak bisa merasakan adanya Rasul? Hati kita kotor. Oleh karena itu, perjuangan Nabi begitu besar kepada kamu, perjuangan Nabi begitu hebat kepada kamu, wahai umat Islam. Rasulullah enggak minta apa-apa dari perjuangannya, dari jerih payahnya, dari pengorbanannya, difitnah, dihina, diintimidasi, diboikot, keluarganya sampai makan daun, diboikot. Rasulullah enggak minta apa-apa. Rasulullah cuma minta satu kepada kamu. Itu pun bukan permintaan Nabi, Allah yang berfirman. Apa kata Allah? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddatan fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umat-umatmu, aku tidak minta daripada balasan, ujrah, upah, amplop, uang, harta, jabatan. Aku tidak minta, kata Nabi Muhammad, illal mawaddatan fil qurba, kecuali kasih sayang, kecuali cinta kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Keluarga baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak cucunya sampai detik ini yang disebut para syaraif, para sayyid, para habaib. Cintamu kepada mereka mengantarkan cintamu kepada Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ahabballah man ahabba Husainah. Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Al-Husain. Allah cinta kepada orang yang mencintai keluarga Al-Husain. Beliau ini para habaib yang duduk di samping saya, yang duduk di belakang saya, yang diholi pada malam hari ini. Engkau cinta, Allah pasti cinta, saudara. Dan yang wajib kita curahkan cinta kita kepada mereka, para habaib yang berjuang rela mati untuk agama datuknya. Siapa? Saudara-saudara, sering saya ceramah di mana-mana. Habib jangan bahas yang macam-macam lah, jangan bahas tentang Habib Rizik lah. Saudara-saudara, sekarang kalau kita upload foto beliau, cucunya Rasulullah, di media kita, di handphone kita, di-upload foto beliau, dihapus. Foto Habib Bahar dihapus. Ada gak? Ada nggak? Ada nggak? Upload foto Habib Rizik, video Habib Rizik, langsung langsung mereka boleh hapus Habib Rizik di akun-akun kita, saudara. Mereka boleh hapus Habib Rizik, boleh hapus Habib Bahar bin Smith di akun-akun media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube. Tapi yang perlu mereka ketahui, kita bersumpah di hadapan Allah, demi-Mu ya Allah, Habib Rizik tidak akan terhapuskan di dalam hati kami, saudara. Walaupun di akun sosial media beliau dihapus, tapi di dalam hati umat Islam
beliau tidak akan pernah sirna dan hilang. Betul? 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 Walaupun Habib Bahar sekarang dibungkam, di penjara, tapi saudara-saudara, yang perlu kita ketahui, Habib Rizik bin Syihab mengatakan satu habaib ditangkap karena bela Islam, karena memperjuangkan kebenaran, karena di penjara membela kebenaran, akan muncul ribuan habaib yang akan siap mengorbankan jiwanya untuk membela kebenaran, saudara. Satu kiai ditangkap karena bela Islam, akan muncul ribuan kiai yang akan bangkit membela Islam. Jangan pernah takut kamu semuanya. Jangan pernah engkau merasa was-was. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tastauhis fi tariqatil haq liqillati ahliha. Jangan pernah engkau merasa bimbang berjalan di sesuatu yang benar, walaupun yang berjalan di tempat tersebut sedikit orangnya. Yang ikut berjuang Habib Rizik sedikit, lebih banyak orang yang memusuhi. Betul? Yang berjalan di perjuangan Habib Bahar sedikit, lebih banyak yang memusuhi. Betul? Yang ikut FPI sedikit, lebih banyak yang tidak suka sama FPI. Betul? Sering saya ceramah juga, Habib ini orang FPI ya, Habib orang FPI ya. Saya di beberapa tempat pernah ditolak karena disangka saya FPI. Saya bukan bilang saya bukan FPI. Sampai di panggung baru saya jelasin. Waktu itu ada sebagian orang sampai neror saya, gak boleh FPI masuk di kampung kami. Saya ceramah, iya, saya bukan FPI, saya bukan ormas FPI, tapi saya rela mati, saya rela berdarah, rela hancur untuk front membela Islam. Itu saya nggak pernah berguru sama Habib Bahar, saya nggak pernah mondok di tempat Habib Bahar. Tapi kalau kecintaan saya, walaupun saya harus dipotong leher saya untuk bela Habib Bahar, saya sam'an wa ta'atan, saya taati, saya patuhi, saya dengarkan. Saya nggak pernah mondok di Megamendung tempat Habib Rizik di Markas Syariah, tapi cinta kepada beliau jangan tanyakan kepada saya. Kapanpun kalau andai membahas Habib Rizik mau ditangkap, saya 24 jam siap. Jadi jangan main-main dengan Habib Rizik. Oleh karena itu, yang berjuang anak-anak muda ini, khususnya anak FPI, jangan nanti langsung difitnah kendor, jangan. Lihat wajahnya Habib Rizik itu, difitnah macam-macam, di penjara, di sniper rumahnya, tapi beliau mengatakan apa? Wallahi, aku tidak akan mundur, kata Habib Rizik. Begitu kuat beliau keimanannya, keikhlasannya. Oleh karena itu anak-anak muda, kalau mau cinta sama habaib itu cinta sekuat-kuatnya, jangan nanggung-nanggung. Andai kata nanti di akhir zaman nanti ada orang yang sudah mengibarkan bendera jihad, bendera perang untuk melawan habaib, untuk melawan kiai, kamu anak-anak muda, kamu pecinta Rasul, kamu pecinta habaib, maju habis mereka sampai tetes darah terakhir. Siap hancur untuk habaib, siap binasa untuk habaib, siap mati untuk habaib. Betul? Yakin? Yakin? Jangan takut bela habaib. Terus hati-hati sekarang terakhir ini, saudara. Sudah setengah jam ini. Janji saya sebentar. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Jam 12:30. Ngantuk? Ngantuk? Saya di sini teriak-teriak. Kamu cuma belongo, belagak, belongo kayak kamu jair. Lanjut? Lanjut? Takbir! Takbir! Ayo jawab semuanya, siap berjuang dengan habaib? Siap berjuang di bawah komando Habib Rizik? Takbir! Nah, pesan saya yang terakhir, ingat, PKI mulai main kasar, sudah. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ada undangan di Madura, tempatnya di Kabupaten Sampang, saudara. Jadi waktu itu saya diundang. Baru tadi pagi saya dapat laporan ada satu kiai namanya Kiai Abdul Malik. Orangnya Masya Allah.
Beliau murid dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang PKI mainnya kasar, pakai orang dalam. Bagaimana? Itu kiai dikirimin paket, saudara. Terus di dalamnya dikasih sabu narkoba. Ketika barang itu sampai di pondok beliau, Darul Amin namanya, langsung ada polisi 2, saudara. Kalau bukan orang dalam yang bermain, gak bakal tahu itu polisi sabu atau bukan. Betul? 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 Saya tahu betul siapa beliau. Murid Sayyid Muhammad Al-Maliki, saudara. Dan beliau termasuk daripada menantu keponakan dari Kiai Alawi, saudara, yang ada di Sampang, saudara. Baru tadi pagi saya dapat videonya. Oleh karena itu, hati-hati. Pondok-pondok pesantren dijaga. Kalau ada barang yang tidak dikenal, periksa, jangan masukkan ke dalam. Kalau ada ulama, jaga baik-baik. PKI mulai main kasar, saudara. Mulai fitnah ulama kita dengan macam-macam. Nanti di akhirnya ulama kita dibunuh pelan-pelan. Oleh karena itu, anak-anak muda, kamu sekarang belajar ilmu agamanya Nabi Muhammad. Tanamkan mulai sekarang amal, ikhlas berjuang karena Allah. Dan yang kedua, pulang dari majelis kamu asah golok yang tajam. Siap nggak? Oh, Habib nyuruh perang nggak? Saya nggak nyuruh perang, waspada. Betul? Betul? Oh, Habib nggak takut, saudara. Saya punya kakek, ini bulan di mana kakek saya dibunuh. Ini bulan di mana saya punya kakek disembelih. Itu bulan Muharram. Dibunuh kakek saya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di bulan Asyura ini, saudara. Jadi jangan ragukan habaib. Apapun habaibnya, jangan diragukan keberanian mereka. Kalau untuk Allah, kalau untuk agama, habaib rela hancur, saudara. Kenapa kakek kami dibunuh? Kenapa Sayyidina Husain disembelih? Kenapa Sayyidina Hasan diracun? Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikapak kepalanya, saudara? Kenapa Habib Bahar dipenjara? Kenapa Habib Rizik, saudara, diasingkan? Kenapa keluarga kami habaib rela hancur, rela namanya rusak, rela dipenjara? Karena mereka, beliau adalah orang yang paling terdepan membela agama. Kakek kami orang yang paling depan membela agama. Kami bukan sombong, tidak. Kenapa Habib Bahar rela dipenjara? Kenapa? Beliau enggak rela kalau Islam dan umatnya, saudara, dihina oleh orang-orang. Itu saking cintanya beliau habaib kepada umatnya Sayyiduna Muhammad. Oleh karena itu, saudara, saya mau tanya yang kompak, yang keras. Kalau andaikan ada orang yang kurang ajar sama habaib, itu orang apa binatang itu? Orang apa binatang? Habaib itu dicintai apa dibenci? Dicintai apa dibenci? Dirangkul apa dipukul? Dirangkul apa dipukul? Dirangkul apa dipukul? Dihormat apa ditendang? Dihormat apa ditendang? Betul. Siap cinta habaib, siap berjuang dengan habaib. Takbir, takbir. Jadi berjuang jangan takut, tak? Berjuang jangan takut, tak? Betul? 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 Takbir, takbir. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ditutup dengan doa, ada satu amalan saya berikan. Ini amalan dari salah satu muridnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik. Disebut amalan Sayyidina Ali. Ini saya kasih kepada antum semua. Saya ijazahkan umum, tidak satu-satu. Karena ini saya dapat amanah harus disampaikan. Khususnya laskar ini harus punya. Amalannya pendek, dibaca setiap habis sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Al-Fatihah kepada Rasulullah kirim sahabat keluarganya, orang soleh. Yang kedua kepada Kiai Alawi. Yang kedua kepada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang ketiga kepada Kiai Alawi. Yang keempat kepada seluruh para habaib yang ada di Indonesia. Itu Al-Fatihah kirim, habis itu baca, amalannya dibaca 3 kali setiap habis sholat atau 7 kali. Paham? Mau dengar nggak amalannya? Mau dengar nggak amalannya? Betul? Lihat dari tadi ngantuk mulu lu. Habis makan apa? Daun singkong. Habis makan pete. Lanjut apa jangan? Mau dengar apa enggak? Mau dengar apa enggak? Betul? Persiapan. Sedia payung sebelum? Sedia payung sebelum? Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacain dulu. Tutong tong dintong. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Muhammad. Zatullah, Zatu Muhammad. Sifatullah, Sifat Muhammad. Ana asadullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu dibaca 3 kali atau 7 kali setiap habis sholat. Baca sama-sama. Siap? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nurullah, Nurullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad, Zatullah, Zatullah, Zatu Muhammad. Zatu Muhammad, Sifatullah, Sifatullah, Sifat Muhammad. Sifat Muhammad, Ana asadullah, Asadullah, Ana asadullah, Asadullah, Ana asadullah. Asadullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 7 kali setiap habis. Salat. Saya ijazahkan ini amalan yang telah saya ambil dari orang yang memberikan ijazah kepada saya, dari murid Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saat ini saya ijazahkan kepada kamu semuanya. Qabilna ijazah? Jawabannya qabilna atau qabiltu ijazah? Saya terima ijazahnya. Saya ulang sekali lagi. Saya terima ijazahnya. Bahasa Arabnya qabiltu ijazah. Saya ijazahkan amalan ini dari orang yang pernah berguru kepada murid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya ijazahkan sebagaimana beliau mengijazahkan kepada saya. Saya ijazahkan semuanya amal ini kepada kamu yang hadir semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Takbir. Siap berjuang. Siap berjuang. Takbir. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan kepada sahibul khul senantiasa Allah angkat derajatnya. Amin. Amin. Semoga kita yang hadir Allah ampuni dosanya berkat sahibul khul. Semoga kita yang hadir diberkahi dirahmati oleh Allah. Semoga yang hadir dilapangkan rezekinya oleh Allah. Semoga yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Prajurit pembela.
siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.